Kira dijadiin co-host ya? Masih belum bisa share screen soalnya belum dijadiin host. Akun satunya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Kali ini kita bisa diskusi bareng terkait pendidikan politik. Teman-teman di sini diusahakan nanti kalau ikut SOYL aktif ya teman-teman, dan memposisikan diri untuk siap menerima ilmu gitu. Kalau misal setengah-setengah, kasihan teman-teman gitu, ilmunya dapatnya setengah atau nggak dapat, tapi waktunya kebuang gitu. Kalau memang udah ikut komitmen mengikuti satu program, ya diusahakan untuk bisa secara maksimal mengikutinya seperti itu. Saya lanjut ya tentang SOYL pada hari ini terkait pendidikan politik. Nah, mungkin sebelum kita bahas ya terkait apa sih itu politik gitu. Kenapa sih mahasiswa itu harus paham paling enggak terkait politik gitu. Kita bahas dulu common sense yang ada di masyarakat. Ini waktu 2 atau 3 tahun yang lalu ketika anak-anak muda gitu banyak yang untuk masuk parlemen mulai menggaungkan campaign-campaign terkait ini. Contohnya salah satunya dari Kris dari PSI. Ini saya tidak mengglorify parpol apapun ya gitu. Saya ambil aja yang ada di media sosial. Dari survei beberapa tahun sebelumnya, partai politik dan DPR selalu berada di tempat rendah dari sisi kepercayaan masyarakat. Jadi DPR dan partai ini sudah berada di titik nadir. Masyarakat itu sudah kehilangan kepercayaannya pada politisi intinya. Kalau kita lihat berita deh gitu. Teman-teman lihat berita ya? Paling enggak gitu. Tiap hari konsumsi berita biar tahu sebenarnya itu Indonesia sekarang dalam keadaan yang seperti apa. Kalau enggak pemilu panas, pilkada panas, kasusnya korupsi, atau sidang DPR yang ricuh. Itu kan beberapa contoh-contoh yang menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap politik dan politisi tersebut gitu. Apakah salah? Enggak, memang faktanya seperti itu. Memang politik di Indonesia hancur-hancuran. Karena apa ya nanti kita bahas. Nah, sebelum kita membahas terkait politik gitu, kita bahas dulu esensi dari pendidikan. Karena materi pada kali ini kan pendidikan politik ya. Saya disclaimer dulu di awal, politik itu bahasan yang bukan tematik. Jadi kalau misal teman-teman ikut SOYL, itu baru satu puzzle aja yang terpasang gitu. Terkait nanti materi tentang politik itu akan banyak sekali. Belum kita belajar terkait pemikiran-pemikiran yang ada di politik gitu. John Locke misal, Max Weber misal, konsep-konsep terkait kenegaraan gitu. Tapi kita bahas dari awal dulu. Kita buka pintu gerbang dulu. Kita belajar terkait esensi pendidikan. Kira-kira kuliah buat apa sih gitu. Biasanya saya share Mentimeter ya gitu biar saya bisa interaksi sama teman-teman gitu kan. Kalau kelasnya offline gitu, kayak pelatihan-pelatihan sebelumnya kan speaker bisa langsung aja tanya nih sama peserta gitu. Tapi kalau ini kan kita terbatas sama layar.
Semoga ini nggak mengurangi apapun gitu, karena teman-teman memang menyiapkan diri untuk mau belajar. Nggak mesti sih, tapi kebanyakan gitu. Kalau kita kuliah, kita pengen ketika setelah kuliah pengen dapat kerjaan yang bagus, atau ya pokoknya orientasinya kuliah ya nantinya buat kerja. Apakah salah? Enggak. Tapi ketika kita kuliah hanya sekedar kuliah, ketika nanti kita keluar dari bangku sekolah, either kita nanti akan tidak jadi tuan di negara sendiri, atau kita akan menjadi budak dari korporasi gitu. Karena kita tidak paham sistem, kita tidak bisa apa ya bahasanya? Ya kan kalau kita bernegara gitu kan, kita ada dalam satu sistem gitu. Ketika kita tidak paham sistem apa yang sekarang berjalan, maka kita akan istilahnya dengan senang hati untuk diperdaya gitu. Ini bahasa tanda kutipnya ya. Kita positive thinking kalau tujuan ideal dari negara adalah melindungi warga negaranya. Nah, fungsi pertama cari kerja, benar gitu. Tapi perlu teman-teman ketahui, kita kuliah itu bukan hanya kita ya, kalau kita kerja, yang kita butuhkan adalah keahlian. Gitu. Sebenarnya tanpa kita kuliah, kalau kita punya keahlian, kita bisa aja kerja gitu. Nah, masalahnya tuh kita punya beban moral sebagai akademisi. Kita punya beban moral sebagai akademisi, makanya kuliah ya nggak hanya sekedar tentang itu gitu. Ketika kita ahli dalam disiplin ilmu kita, itu hal yang harus gitu. Misal anak prodi apa, dia harus bisa menguasai itu, ya itu memang normalnya begitu. Nah, terus yang fungsi yang kedua adalah konstruksi paradigma. Apa sih konstruksi paradigma tuh? Nah, jadi gini ya teman-teman. Ketika kita sekolah, itu kita idealnya diajari bagaimana membentuk metode berpikir. Kita diajari untuk connecting the dots. Connecting the dots, maaf. Connecting the dots itu istilahnya adalah kita bisa mengkorelasikan informasi A ke informasi B. Tujuannya apa sih teman-teman? Kita kan kalau kita berkehidupan, kita pasti akan ketemu dengan decision making. Kalau metode berpikir kita benar, otomatis kesimpulan yang kita ambil itu benar. Kalau kesimpulan yang kita ambil benar, otomatis solusi yang akan kita ambil itu benar. Kalau solusi kalau tadi ya gitu, metode berpikirnya salah, terus kesimpulan yang diambil salah, otomatis solusi yang diambil kan salah. Masalah tidak terselesaikan. Gimana kalau ini terjadi pada politik yang nantinya akan berhubungan dengan banyak sekali kebijakan yang menyangkut banyak orang. Gitu. Contohnya ya gitu. Apa sih hasil dari ketidak terbentuknya metode berpikir dalam masyarakat? Kita sebagai masyarakat, tokoh-tokoh yang kita pilih untuk memegang kebijakan, kita yang milih. Kebijakan apa yang harus kita dukung, kita yang milih. Sebenarnya tanggung jawab itu ada di kita. Gitu. Kalau masyarakatnya itu tidak tercerdaskan, kok banyak sarjana tapi tidak berbanding lurus dengan tingkat pemahaman di masyarakat, yaitu nggak ada gunanya gitu ya. Ya udah gitu, mereka kuliah ya sekedar keluar untuk jadi budak korporat gitu, mereka dipekerjakan gitu. Ya kita sekarang bisa lihat deh data gitu, berapa BUMN yang aduh saya takut ngomong ini direkam ya. Ya teman-teman lihat aja sekarang kondisi Indonesia itu sekarang bagaimana. Data yang bilang gitu. Nah, konstruksi paradigma ini penting untuk diambil di situ. Singkatnya ya gitu. Oh kalau
hujan, Jakarta pasti banjir. Bener nggak ya? Kalau hujan tuh Jakarta pasti banjir. Nah, kesimpulan-kesimpulan itu yang harus memenuhi kaidah-kaidah berpikir ilmiah, verifiable, falsifiable, reliable, gitu-gitu loh. Dan itu bukan hanya dipakai untuk kita bikin skripsi, tapi ketika nanti teman-teman itu keluar, bermasyarakat, berkehidupan, memenuhi, mengambil keputusan-keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan, itu teman-teman punya keruntutan berpikir gitu. Kalau apa yang pasti ya, gravitasi. Gravitasi di Indonesia, gravitasi kan idealnya di seluruh bumi nilai gravitasinya sama. Gravitasi itu nilainya 9 poin berapa gitu ya di Indonesia. Harusnya di Amerika poinnya juga sama. Itu kan berarti verifiable. Nah, itu loh apa sebenarnya fungsi esensi dari pendidikan gitu. Jadi ketika kita sekolah, ketika kita kuliah, konstruksi paradigma kita itu terbentuk gitu. Ketika kita nanti di masyarakat, kita bisa menempatkan diri dengan bijak. Ketika kita nanti ada di parlemen, kita bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang maslahat untuk semuanya gitu. Kalau ada permasalahan A, harusnya, kalau ada permasalahan A dirunut sebabnya apa? Dirunut lagi kalau sebabnya ini harus diatasi dengan cara apa? Politik itu terkait dengan kebijakan, teman-teman. Kebijakan yang mengangkut banyak orang. Apakah itu terkait kekuasaan? Apakah itu terkait uang? Itu kan sebenarnya jauh sekali dari common sense yang ada di masyarakat gitu. Coba aja kalau misal negara ini diisi oleh orang-orang yang memang kredibel, punya kredibel ya berarti dia memiliki dasar keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk melakukan sesuatu. Ya dia ahli dalam ketatanegaraan gitu. Wajar kalau negaranya tertata dengan baik. Jadi memilih pemimpin itu bukan berdasarkan berapa amplop yang diterima habis subuh gitu. Kemudian fungsi pendidikan yang ketiga adalah transmisi nilai atau sosialisasi aturan main bersama. Karena saya anak bahasa ya gitu, saya mencoba mengaplikasikan ilmu saya gitu. Jadi kalau dalam konsep bahasa itu ada yang namanya shared myth, ada yang namanya intersubjective value yang dibangun atas intersubjective reality. Kita bisa sebut dengan mitos atau nilai-nilai adat. Sama itu namanya shared myth atau intersubjective reality, intersubjective value. Kenapa sih transmisi nilai itu harus ada dalam pendidikan? Teman-teman sebut deh gitu. Kalau saya bilang negara maju, yang teman-teman bayangkan apa? Jepang, Amerika. Itu salah dua dari negara yang memiliki transmisi nilai yang bagus gitu. Kalau anthem itu apa ya? Lagu nasional. Lagu nasionalnya Amerika tuh ada yang namanya The Land of the Liberty. Tanah dari orang-orang yang bebas. Ya liberty itu nilai yang mendarah daging bagi orang-orang Amerika. Mereka memiliki kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk bertindak, memiliki otoritas, dan pertanggungjawaban penuh atas dirinya sendiri, gitu loh. Kemudian Jepang memiliki budaya malu yang sangat-sangat bagus. Gitu. Kalau mereka itu tidak memiliki integritas, mereka korupsi, mereka kerjanya nggak bener, itu rasanya malu gitu loh. Nggak kayak ya ini teman-teman di sini kan organisatoris ya gitu. Mungkin dari kita, saya juga mungkin, ketika kita gimana ya, tidak maksimal dalam melakukan sesuatu, gitu. Karena di Indonesia itu tidak maksimal ada sesuatu yang normal ya, we normalize everything gitu loh. Kita kayak gitu ya nggak apa-apa, yang penting sudah menggugurkan kewajiban kita telah bekerja. Apakah pekerjaan kita ini memiliki output yang baik, tercapainya indikator-indikator kerja ya yang penting udah kerja gitu. Beda kalau sama orang-orang Jepang gitu. Dia janjian jam 9, sebelum jam 9 ya
ada gitu, nggak kayak orang Indonesia yang janjian jam 9 ya ketemu jam 10 gitu ya. Ya lagu lama lah ya kalau janjian jam 9 ya berarti 1 jam setelahnya baru datang gitu. Nah, transmisi nilai atau sosialisasi aturan main bersama ini yang harusnya ada dalam proses pendidikan. Nilai-nilai apa sih yang harusnya ditanamkan oleh orang-orang Indonesia? Nah, kebijakan terkait pendidikan, kesehatan, kemudian bagaimana negara ini berlangsung, itu kan semuanya diatur oleh kebijakan politik gitu. Nah, orang-orang yang tidak peduli dengan politik ya sebenarnya mereka adalah orang-orang yang tidak peduli dengan nasibnya sendiri. Kita jauh deh bicara soal nasib ya. Manusia itu punya fitrah untuk cenderung kepada hal-hal yang baik. Nggak suka dibohongin, nggak suka diselingkuhin, nggak suka ada orang yang nyakitin dia. Itu tuh fitrahnya manusia seperti itu. Gitu. Nah, tapi fitrah itu bisa luntur kalau kita terus-menerus menormalisasikan hal-hal yang buruk gitu. Jadi diri kita ini akan terbiasa dengan hal-hal yang buruk gitu. Dengan apa sih kita menjaga fitrah dari individu dalam satu negara? Bagaimana kita menjaga satu keutuhan negara, kita menjaga kalau sistem pendidikan yang bagus dirumuskan, diimplementasikan itu harus bagaimana ya gitu. Ya itu diatur dalam kebijakan politik. Apakah kok politik itu kotor? Kalau sekarang kejadian iya, tapi saya bilang ke teman-teman, politik itu pekerjaan yang mulia gitu loh. Karena mengatur hajat orang banyak. Ya orang-orang yang berpolitik itu ya dengan tujuan yang baik ya. Ya mereka sebenarnya orang-orang yang memikirkan kepentingan orang banyak. Gitu. Mereka memang memiliki passionate untuk melakukan hal-hal seperti itu. Nah, kemudian networking. Ketika kita sekolah, kita kan ketemu nih sama orang, interaksi sama orang. Bagaimana kita menerima perbedaan, bagaimana kita nahan dulu deh gitu, buat berargumen gitu daripada nanti seperti ini. Oh, ketemu nih sama orang yang punya visi yang sama. Oh, gimana ya aku bisa bangun perusahaan sama orang itu? Nah, itu loh sekolah itu bukan hanya untuk menyiapkan diri kita untuk siap dalam dunia kerja, tapi membentuk metode berpikir, mentransmisikan nilai-nilai luhur, kemudian kita ketemu banyak orang dan bisa menempatkan diri, itu sebenarnya esensi dari pendidikan. Gitu. Kita lanjut, apakah nilai-nilai itu bisa didebat gitu? Kalau sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan, yaitu adalah dialektika, memiliki kebebasan untuk berpikir, ketika satu nilai itu dianggap tidak lagi sesuai, ya kita rumuskan lagi, kita berdialektika terkait nilai apa yang seharusnya layak untuk diterapkan, kalau itu diproduksi ulang dan internalisasi lewat pendidikan. Lanjut. Nah, ketika kita ingin memahami konsep politik, ini nggak akan saya bahas lama karena memang forumnya terbatas ya. Dan saya juga sebenarnya takut kebablasan kalau menyampaikan terkait ideologi. Gitu. Karena saya juga cukup prematur, cuma nantinya takut menggebu-gebu nih ketika saya menyampaikan terkait ideologi. Kapitalisme, sosialisme, Islam, isme. Isme itu adalah satu pemahaman yang dimasukkan ke dalam otak manusia. Kita tahu kalau kita melakukan sesuatu itu atas dasar perintah dari otak kita ya. Gitu. Jadi ketika seorang legislator atau pemegang kebijakan apapun mengeluarkan satu kebijakan, pasti mereka terpengaruhi oleh bagaimana cara mereka berpikir. Nah, kapitalisme, sosialisme dan Islam itu adalah hal yang memengaruhi bagaimana orang itu bertindak. Mungkin teman-teman asing ya gitu, emang Islam ideologi.
Nah, gini ya teman-teman, karena ini adalah forum di kampus, di mana kampus adalah mimbar bebas akademik, yang harusnya semua gagasan itu bisa diuji ya, saya berani untuk ngomong ini. Jadi ya, either it is fair or not ya udah saya sampaikan gitu. Tapi jujur gak cukup kalau forumnya itu lewat forum SOYL karena ini kan cukup pengetahuan awal saja terkait pendidikan politik. Tadi ya, kapitalisme itu mengambil asas manfaat. Nah, saya kurang setuju nih sama ideologi ini karena ini mensekularisasi nilai-nilai agama. Ya ini teman-teman boleh kok maksudnya kontra. Ini subjektif pendapat saya. Kalau sosialisme kita tahu ini dari asas materialis gitu. Ya kalau Islam itu karena Islam itu bukan cuma punya ide tapi punya sistem, makanya disebut ideologi. Kalau dalam Islam mungkin ada yang namanya fikroh dan torikoh. Nah, sebenarnya apapun itu dasarnya, kalau kita sudah duduk nih di parlemen, kita harusnya bisa fair untuk menilai satu gagasan, menilai satu ide. Oh, kalau ide ini memang maslahat untuk maslahat itu ya bermanfaat untuk kepentingan bersama ya, fit in to the society lah. Kalau emang satu ide ini fit in untuk society, it's okay kita ambil. Harus untuk ini, itu. Jadi pandangan-pandangan buruk atau intuisi itu harusnya kedudukannya lebih rendah daripada fakta gitu. Karena fakta itu adalah hal yang bisa diujikan. Contoh, ini warnanya apa? Pink. Orang-orang setuju ini warnanya pink. Kalau saya bilang pink ini buruk ya terserah kamu. Tapi ini warnanya pink. Itu hal yang disepakati bersama. Lalu pisau gunanya untuk memotong. Ya kalau kamu bilang pisau gunanya untuk apa ya? Untuk jadi sendok gitu. Ya berarti kan gimana ya? Maksudnya itu kan logika orang ya gitu. Ya kamu nggak bisa mengelak kalau pisau ini buat motong punya kekuatan untuk memotong sesuatu, tapi kamu bilang pisau itu untuk nyendok gitu kan. Nah itu nanti ketika kita merumuskan satu kebijakan gitu. Apalagi parlemen itu terdiri dari banyak fraksi yang memiliki kepentingan masing-masing, yang harusnya kita dahulukan. Kalau kita masih terjaga fitrahnya sebagai manusia yang cenderung pada kebaikan, ya harusnya kebaikan bersama, gitu. Bukan kepentingan partai, kepentingan individu apalagi ya. Nah, jadi perilaku seseorang, apa yang keluar dari seseorang itu tergantung bagaimana pemikirannya. Nah, keberadaan ini saya ambil dari bukunya Jonathan Wolff, seorang filsuf politik. Keberadaan ideologi konstitusi berimplikasi pentingnya ideologi bagi negara dan sistem politik yang bersangkutan. Hal ini dapat dipahami jika dikaitkan dengan kedudukan konstitusi sebagai hukum dasar. Ia menjadi pedoman bagi sistem politik dan pula menjadi kriteria dalam pembuatan aturan-aturan hukum, pengambilan kebijaksanaan politik, dan penilaian terhadap pelaksanaannya. Oke, balik lagi ke sini. Ini itu 3 ideologi besar dunia. Jadi emang induknya. Kalau ideologi turunannya masih ada, tapi ideologi turunan itu juga mengadopsi dari 3 ideologi ini. Apakah campuran? Apakah memang pure kapitalis, sosialis, atau Islam masing-masing? Nah, banyak sekali pemikir-pemikir politik yang mendefinisikan fungsi ideal dari politik. Tapi lagi-lagi ini subjektif dari saya. Karena kalau teman-teman baca nih ada bukunya ya.
cukup berat untuk dimengerti sih. Tapi kalau dalam Islam, Islam menyebut politik itu dengan sebutan siasa. Ini semoga teman-teman nggak ada alergi dengan agama ya gitu. Kita fair aja nilai satu gagasan. Nanti saya bisa bacakan gitu. Sebenarnya politik menurut Thomas Hobbes itu apa, John Locke itu apa, Jean-Jacques itu apa, ya boleh gitu. Tapi sebenarnya bukan sebenarnya, tapi ini yang fit in ke saya karena lebih mudah dimengerti gitu. Ada yang mengaitkan politik dengan kekuasaan, politik dengan kepentingan, dan itu normal. Mereka menormalisasi itu. Tapi kan saya tidak menormalisasi itu. Jadi ini saya sampaikan saja gitu. Teman-teman tidak menerima pun tidak apa-apa. Nah, dalam Islam itu menyebut politik dengan istilah siasah. Jadi siasah itu yang dimaksud adalah mengatur segenap urusan umat. Betul. Karena pengaturan umat ini sangat penting, maka sebenarnya dalam Islam itu politik itu sangat penting gitu. Bukan politik dalam artian bagaimana ya, tapi pengaturan urusan umat. Sebenarnya dalam Islam pun diatur gitu, bagaimana mengelola sumber energi, bagaimana mengelola A, B, C gitu. Jadi sebenarnya Islam itu bukan hanya aturan sholat atau ngaji. Dan kalau teman-teman membaca sejarah gitu ya, kita nggak bisa bohong ya gitu. Kalau dari zaman sebelum Perang Dunia, ya kita bisa tahu sistem apa yang berdiri gitu, setelah Perang Dunia dan apa saja sebab-sebab, sekularisme gitu. Ya kita bisa fair aja nilai satu gagasan gitu. Maka dari itu saya sampaikan ini loh yang menurut saya, eee, fungsi politik yang paling ideal karena tidak, cenderung ke mana. Jadi ya udah center ke urusan bersama, pengaturan, urusan umat. Nah, ini konsep-konsep yang, teman-teman bisa pelajari kalau teman-teman, mau belajar terkait ilmu politik. Tentang negara, pembagian kekuasaan, bagaimana membuat kebijakan, kultur yang, eee, berkembang dalam satu wilayah tersebut yang ingin, eee, diberlakukan kebijakannya, kemudian distribusi dan alokasinya, lalu yang terpenting adalah sosialisasi. Nah, saya sebenarnya kurang paham ya gitu. Sosialisasi apa yang dilakukan pemegang kebijakan sekarang terhadap masyarakat gitu loh. Yang pertama, enggak semua bisa, merasakan hasil kerja mereka dengan membuat peraturan atau perundangan. Yang kedua, stigma buruk yang berkembang itu, sebenarnya mematikan rasa kepercayaan masyarakat terhadap, kinerja dari politisi-politisi gitu loh. Ya kita nggak boleh suudzon mereka nggak kerja atau kerjanya nggak bagus kalau kita aja nggak tahu kerjanya mereka apa gitu loh. Nah, sebenarnya sosialisasi ini hal yang penting karena ketika satu pemegang kebijakan mengeluarkan kebijakan, otomatis kan itu akan diberlakukan. Ketika masyarakat itu, eee, diharapkan untuk menerima kebijakan dan menjalankan kebijakan itu ya berarti, eee masyarakat harus diinformasikan dong dengan benar gitu, tentang kebijakan-kebijakan tersebut gitu, kebijakan-kebijakan yang dibuat gitu. Nah, salah satu lagi fungsi contohnya kegagalan pendidikan karena tidak adanya transmisi nilai atau aturan main bersama. Kalau, orang masih nggak pakai helm kalau naik motor, contohnya saya, masih ada yang parkir di trotoar, masih ada yang dengan entengnya untuk nggak antre atau ngambil hak orang lain, itu sebenarnya salah satu contoh kegagalan dalam pendidikan gitu. Nah, kalau orang-orang gagal yang diproduksi oleh pendidikan sekarang itu nantinya naik dan mereka membuat kebijakan, ya kita bisa bayangkan ya bagaimana negara ini bisa tertata dengan baik, solusinya itu terpecahkan kalau diisi dengan orang-orang yang seperti ya kita nggak bisa gimana ya,
nggak bisa menggeneralisir orang-orang yang ada di sana, tapi ya banyak orang-orang hebat, tapi memang banyak juga orang yang mengambil jalan untuk mendapatkan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, itu sebenarnya juga tugasnya masyarakat, karena masyarakat sendiri yang menentukan siapa pemimpinnya kan, gitu. Maka dari itu, kenapa pentingnya pendidikan, cuma memang pendidikan di Indonesia kan banyak PR-nya ya. Kasihan malahan, banyak kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak esensial dan malah memberatkan siswa. Sebenarnya daripada mereka di usia emas dituntut untuk menguasai ini itu, logika berpikir, matematika dasar, reading comprehension itu yang harusnya dibangun. Jadi skill-skill dasar, matematika dasar itu membangun logika. Reading comprehension, gimana kita bisa membuat kebijakan yang baik kalau kita nggak bisa baca statistik. Kemudian kita bahas ya negara. Kebetulan kan saya stand salah satu idol, nggak lama karena pandemi sih sebenarnya gabut aja, tapi ternyata idol ini memiliki satu kekhasan lah. Sampai baru saja kemarin saya lihat UNICEF yang collab sama salah satu idol ini bilang gitu, kalau pencapaian terbesar Korea itu dari demokrasi, ekonomi, dan memproduksi idol ini yang sekarang ada di mana-mana. Kok bisa ya Korea ini punya satu industri entertainment yang sangat rapi. Dan itu menginvasi seluruh dunia gitu. Kita bisa lihat Grammy yang tadinya itu diisi oleh Ariana, Justin, dan lain-lain, tapi sekarang nomor satunya siapa? Dari Korea. Kita bisa lihat Billboard nomor satunya siapa. Dan itu bukan hal yang instan gitu. Itu memang hal yang direncanakan dengan baik dan ditindak dengan baik. Itu salah satu, kalau saya lihat ya, tujuan negara memang Korea itu concern dengan industri hiburan. Invest habis-habisan untuk membuat program studi baru, meneliti terkait bagaimana memproduksi satu idol, misal sistem apa yang harus dibuat untuk mempromosikan pasar. Orang aja, bahkan seluruh dunia bisa terinvasi, itu kan berarti kan memang mereka bekerja dengan baik kan gitu. Tapi ada juga satu negara yang memang ada kesejahteraan hidupnya saja merasa tidak terjamin. Bisa saja negara itu memang punya tujuan untuk menjamin kesejahteraan negara. Tapi kalau kita punya tujuan nih, tujuannya di sini ya. Kita start di sini. Kita mengambil jalan yang mana atau bahkan kita tidak mengambil progres untuk berjalan mencapai tujuan biar tujuan itu tercapai gitu kan. Nah, ini juga pengaruh terhadap konsep kekuasaan gitu. Kalau kita dengar berita kemarin ya gitu, yang tua-tua ngeributin partai politik, yang muda-muda ngeributin pacar gitu, hari ini ding. Politik keturunan atau ketokohan dalam keturunan di Indonesia itu memang sangat kental ya. Oh, anaknya si ini bapaknya dulu presiden, sekarang anaknya juga harus jadi ketua partai misalnya. Ini saya nggak nyindir siapa-siapa ya, ini di record saya takut. Tapi memang dalam perebutan kekuasaan kemarin dari salah satu partai memang cukup memuakkan sih gitu. Instead of memang politik keturunan yang ada di situ, politik dinasti yang ada di situ. Gitu deh gitu. Coba kalau teman-teman itu sebagai akademisi mulai menumbuhkan tanggung jawab untuk bisa paling tidak membenahi satu hal saja. Nggak usah muluk-muluk deh gitu. Dari yang terkecil aja ketika ini kan anak organisasi semua ya, di organisasi teman-teman sendiri aja. Teman-teman lihat apa sih yang perlu dibenahi, dengan cara apa ya aku harus membenahi, dengan cara apa aku harus mengkomunikasikan ini ke orang biar orang juga sepemahaman
Sama kayak aku nih gitu, biar kita bisa bareng-bareng menyelesaikan masalah ini, toh memang ini keresahan bersama. Ya nanti kalau, teman-teman memang sudah berproses dengan baik, akan menuai hasil yang baik atas akumulasi kinerja teman-teman nantinya. Sudah jam 2 ya? Kita percepat dikit dah mau selesai kok. Kita habis ini lanjut FGD. Mahasiswa bisa apa sih gitu, kalau dalam perpolitikan ini? Nah, saya sebenarnya, tadi malam iseng untuk scrolling jurnal terkait, politik identitas yang ada di mahasiswa. Cuma kok, narasinya kok saya kurang sreg, kenapa seorang akademisi memiliki narasi-narasi yang cukup tendensius terhadap, satu sama lain gitu. Banyak sekali organ-organ ekstra yang disudutkan atas, politik di mahasiswa ini ya. Mungkin saya nggak tahu sih bagaimana ulah organ ekstra dalam satu universitas. Kan Unimus valid banget nggak sih soalnya? Nah, nggak deng, iya deng. Nah, peran mahasiswa melalui wadah Ormawa itu tidak hanya terbatas dalam bidang akademik atau profesionalitas keilmuan saja. Ini kita bisa asumsikan terkait HMJ ya. Mahasiswa melalui wadah Ormawa juga berperan sebagai agen perubahan sekaligus kontrol sosial atas penyelenggaraan pemerintahan bermasyarakat dan bernegara. Gimana kita bisa mengkorelasikan disiplin ilmu kita dengan tanggung jawab kita sebagai akademisi dan kita berorganisasi di situ. Contoh, kalau teman-teman yang sekarang di himpunan, teman-teman bisa kok mengkaji satu isu saja yang berkaitan dengan kebijakan. Misal saya di pendidikan gitu ya, mengkritisi saja melakukan kajian terkait kebijakan-kebijakan yang ada di pendidikan gitu. Seorang akademisi itu cenderung lebih netral untuk menyikapi sesuatu. Beda kalau teman-teman memang membawa satu politisi yang memang mereka punya tujuan X misal, mereka pasti akan punya kecenderungan tertentu jika diminta untuk mengkaji satu kebijakan, kan mereka sendiri yang bikin ya. Cuma kita juga nggak bisa suuzon, kita harus benar-benar fair melihat dulu apa kebijakan yang mereka bikin. Oh ternyata seperti ini, bagaimana mengkajinya. Nah itu satu bentuk tanggung jawab teman-teman nanti di organisasi ketika memang mau terlibat dalam kontrol sosial gitu. Jadi ya disiplin ilmunya jalan, kontrol sosialnya jalan, organisasinya jalan. Dengan kata lain, mahasiswa atau wadah Ormawa baik intra maupun ekstra kampus merupakan kekuatan politik tersendiri yang selalu diperhitungkan dalam sejarah kehidupan masyarakat dan bernegara. Nah, ini banyak dibahas di sejarah-sejarah terkait kemahasiswaan, gitu, gimana mahasiswa pada saat itu bisa sangat-sangat mempengaruhi perpolitikan di Indonesia. Nah, mahasiswa sekarang gimana gitu, banyak kok gitu sekarang yang juga berjuang, tapi mungkin tidak semasif dulu dan tidak, tidak semasif dulu. Ya mungkin tanggung jawab individu, mungkin tanggung jawab pemegang kebijakan, atau mungkin anak-anak sekarang memang terlalu fokus pada dirinya sendiri dan akhirnya ya itu bukan hal yang salah ya. Bagaimana, kita mempengaruhi kebaikan satu sama lain aja sih. Ketika, kita menawarkan sesuatu ditolak ya it's okay, diterima ya it's good. Mungkin dari saya cukup itu ya moderator. Terima kasih, mohon maaf sekali jika ada kata-kata yang, salah, kurang tepat atau menyinggung. Silahkan dilanjutkan ke sesi berikutnya, nanti kita ketemu lagi di sesi tanya jawab.
Baik, Mbak Safira, terima kasih. Acara selanjutnya, FGD. Udah itu, Mas? Bu, untuk teman-teman bisa langsung ke kelompoknya masing-masing. Bisa langsung join ya, teman-teman. Ayo, ada yang mau mengusulkan topik? Waktu kita terbatas. Erlen Veronica, ada topik? Iya Mbak, mau usul gini, kalau kan kita anak Figas, nah gimana sih bagi kita yang bukan kayak nggak tahu Pak, nggak paham tentang kayak politik gitu, bentar Mbak, gimana sih kita sebagai anak Figas yang nggak paham tentang politik, jadi kayak paham tentang politik meskipun itu sedikit gitu, kayak seenggaknya gitu kita paham gitu Mbak. Yuk on cam dulu yuk. Sambil nunggu teman-temannya yang lain. Ini teman-teman di pemimpin diskusi. Nah, jadi nanti saya yang nunjuk gitu, Mbak. Oh, seperti itu. Oke, baik. Silakan, Dek. Oke, di sini aku mau nunjuk Ayu Nur Fitrianti deh. Gimana? Iya, Astri. Kamu ya yang mimpin ya. Aduh, Iya dong. deg-degan nih. Nggak usah deg-degan. Biasa aja. Terlalu dalam atau cuma dari luarnya itu juga salah, karena kita nggak tahu seluk-beluk dalam politik itu, apalagi pendidikan politik. Pendidikan politik itu menurut saya itu lebih membahas tentang politik secara dalam, kayak membahas struktural tentang politikan dan lain-lain. Jadi
Gimana tanggapan teman-teman tentang pendapat saya ini? Oke, silahkan dari teman-teman, apakah ada yang mau menanggapi statement dari Rizky tadi. Ini tadi Rizky belum mengusulkan subtema gitu ya, masih memberikan pendapatnya gitu. Monggo teman-teman yang mau menanggapi atau mungkin mengusulkan tema yang lebih spesifik untuk Bagaimana dengan yang lainnya? Boleh Kak, setuju. Setuju, Mbak. Setuju, Kak. Nah, jadi dalam peran mahasiswa dalam dunia politik, bagaimana tanggapan dari Mas Pausan Lubis, Mas Pausan Lubis maupun teman-teman lainnya? Mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing mengenai hal tersebut? Masalah ini Kak, dari kawan-kawan yang lain gitu, apa saja sih peran mahasiswa terhadap dunia politik gitu, kan sebagai politik dengan mahasiswa itu berkesinambungan ya teman-teman. Lalu yang terakhir itu ada networking atau jejaring sosial yang secara maintain bukan sekedar kenal seperti itu. Jadi networking atau jaringan ini sangat kita butuhkan seperti itu. Baik untuk kita bersosial masyarakat, untuk mencari kerja, untuk menambah relasi dan lain-lain sebagainya. Nah, 4 poin ini sangat berperan penting di kehidupan kita. Astaga. Maaf. Tadi nge-lag. Gitu. Ya, Mas Fikri, tambahan dari saya itu dulu. Terima kasih. Terima kasih, Saudari Musdalifah. Baik, teman-teman sudah ada 2 orang yang menambahkan terkait materi kita pada pagi hari ini. Maksudnya pada siang hari ini. Tadi ada Saudara Ragil dan juga Saudari Musdalifah. Nah, dari teman-teman mungkin ada ingin menambahkan dari beberapa pernyataan dari kedua kawan kita tadi, ataukah ada yang bertanya begitu, atau mungkin ada yang memberi sanggahan terhadap pernyataan-pernyataan yang sudah dilontarkan. Silahkan teman-teman. Saya Mas Fikri. Izin masuk. Mungkin lebih ke bertanya dulu ya sama teman-teman. Mungkin minta pendapatnya juga dari teman-teman. Tadi kan Mbak Safira itu menyebutkan bahwa Islam itu termasuk dalam ideologi. Nah, menurut pendapat teman-teman nih, Islam itu menurut pandangan teman-teman itu termasuk ideologi nggak gitu sih? Mungkin ada yang mau bantu jawab. Baik, terima kasih pertanyaannya Jinan. Dari teman-teman silahkan jika ada yang menjawab pertanyaan Jinan dan memberikan pendapatnya terkait apakah Islam itu termasuk ideologi. Pertanyaan yang bagus. Silakan ada yang ingin memberikan jawaban atau memberikan pendapatnya. Paradigma untuk jejaring sosial maupun pembentukan etika, nilai hukum, spiritual dan budaya begitu. Kemudian tadi juga disampaikan juga terkait fungsi politik yang mana fungsi politik itu sendiri menyebutnya itu
dalam Islam itu seperti istilah siasa. Kemudian konsep dalam ilmu politik itu sendiri seperti sebagai pemangku kebijakan, kemudian kekuasaan gereb gitu. Kemudian peran mahasiswa dan politik di sini juga mahasiswa itu tidak hanya sebagai wadah ormawa, tetapi juga sebagai agent of change atau agen perubahan maupun kontrol sosial atas penyelenggaraan pemerintahan bernegara maupun bermasyarakat begitu. Kalau di dalam lingkungan berorganisasi, berarti mahasiswa itu sebagai social control maupun sebagai agen perubahan dari organisasi yang diikuti begitu, Mbak. Terima kasih. Menurut saya sepakat, Mas. Ya udah, berarti sesuai dengan dikarenakan dari kawan-kawan yang lain tidak ada yang mengutarakan pendapatnya, jadi saya ambil saja untuk tema pembahasan pada FGD ini yang yang seperti yang sudah disampaikan oleh Saudari Nur Halimah ya, terkait mengapa mindset masyarakat Indonesia berpikir bahwa politik itu kotor, seperti itu ya. Tadi tentang Ormawa sebagai wadah pendidikan politik, itu menurut saya gini, Ormawa itu kan sebuah organisasi gitu kan. Biasanya di dalam organisasi itu terdapat program kerja yang mengandung pendidikan politik gitu. Contohnya misalnya ada forum kajian gitu kan, forum kajian yang menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia gitu kan. Contohnya ini SOYL yang membahas tentang isu-isu politik, isu-isu bernegara dan bermasyarakat gitu kan. Dan salah satu yang nyata itu seperti pemilu gitu. Pemilihan senat misalnya dan segala macam gitu. Mungkin barangkali yang lain bisa menambahkan. Silakan. Ya, silakan teman-teman yang mau menanggapi. Langsung open mic atau di room chat aja ya langsung.
Halo Mbak Dia, dengar suara saya Mbak? Suaranya putus-putus ya? Oke, saya lanjutkan terlebih dahulu ya Mbak. Oke, ini ada tanggapan dari Mas Yuda dari Himadeka. Kalau menurut saya, tentang money politik di Indonesia, sudah hal yang wajar dan banyak terjadi, tetapi tidak boleh untuk memaksa memilih calon tersebut. Nah, sangat baik ini pernyataan dari Mas Yuda. Mungkin dari teman-teman ada sanggahan atau pendapat yang lain. Saya persilahkan. Langsung izin menanggapi boleh nggak Silakan ya? teman-teman. Iya Kak, boleh Kak, silakan Kak. Langsung mau menanggapi ya. Tadi kan statementnya itu kalau money politik di Indonesia itu merupakan hal yang wajar tapi tidak bisa memaksakan kehendak. Saya setuju karena emang money politik di Indonesia itu menjadi hal wajar, tapi peran kita sebagai mahasiswa seharusnya kita itu kayak menghapuskan Kak money politiknya itu biar supaya politik di Indonesia itu benar-benar politik yang adil dan jujur gitu loh, nggak dengan suap menyuap para rakyat kayak gitu. Terus untuk memaksanya emang benar kalau kita semisal dapat amplop serangan fajar kayak gitu di serangan fajar, nggak pada saatnya itu kan nggak memaksa kita, tetapi alangkah lebih baiknya ketika money politik itu dihapuskan, maka akan terpilih sebuah pemimpin yang dimana itu berdasarkan hati nurani para rakyat-rakyat atau masyarakat yang dimana mereka itu memilih bukan karena amplop, tapi karena memilih itu karena mengetahui karakteristik ataupun kemampuan dari para pemimpin itu kayak gitu. Terima kasih. Baik Kak Tafriyatun atas tanggapannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada Seperti apa? Mungkin bisa diceritakan, sharing-sharing. Iya, ini tapi setahu aku ya Kak. Iya, nggak apa-apa. Kalau di Polinis itu kan 5 jurusan itu 1 BEM. Nah, itu tuh nanti nggak perwakilan sih, jadi nyalonin siapa aja. Biasanya tuh kayak gabungan gitu loh, kayak ketua dari Hima sama ketuanya HMS atau HMM kayak gitu. Itu nanti jadi satu, terus nyalon jadi ketua BEM sama wakilnya. Terus kalau untuk pemilihannya itu ya seleksi dari KPR, terus lanjutannya pokoknya yang nyelenggarain gitu KPR, rangkaian pemilunya kayak gitu Kak. Oke. Untuk yang tahun ini di Polinas ada berapa calon? Itu belum diumumin karena ini masih tahap pengumpulan berkas. Oh, ya berarti ini baru mau pemilihan Presma ya? Iya, baru mau. Oh, oke. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau sharing-sharing lagi mengenai mungkin di HMD-nya atau seperti apa gitu. Atau yang mau tanya-tanya juga boleh ke aku. Bebas tanya tentang apa aja juga boleh. Nanti ini kita sampai jam 2.45 ya. Apa ya, kayak serigala, pokoknya dalam politik itu tidak ada benar-benar teman sejati kayak gitu. Jadi jangan percaya pada satu pihak tanpa tanpa ada kebenaran langsung kayak gitu. Jadi selalu
jangan terlalu terpengaruh sama orang lain. Jadi harus berpegang teguh sama apa prinsip hidup sendiri seperti itu. Apalagi berpolitik itu kan banyak sekali musuh terselubung seperti itu, Kak. Menurut saya. Makasih. Oke, kalau dari yang lain gimana? Novi? Kak, ada Novi. Izin menambahkan ya, Mbak. Apakah suara saya terdengar? Iya, Mbak, terdengar. Saya setuju kalau disatukan dalam satu forum sehingga mahasiswa dapat ikut berpartisipasi sebagai penggagas, pengkritik, pengabdian, maupun sebagai pemberi solusi dalam suatu konflik. Cek. Maaf teman-teman, waktunya terbatas. Masih ada yang mau bertanya atau ada yang perlu didiskusikan lagi? Gimana? Atau sudah cukup? Tadi ada yang mau menambahkan, apakah sudah cukup, Mbak? Ya, tadi Widi yang terakhir. Gimana Kak Widi? Udah cukup atau mau ada lagi? Sudah cukup, Mbak. Oh ya. Bagaimana dengan yang lain? Udah cukup atau masih ada yang ditanyakan? Sudah cukup, Mbak, menurut saya. Cukup, Mbak. Oke, terima kasih. Waktunya ya tinggal 5 menit. Terus habis ini kan nanti kembali ke Zoom besar. Itu nanti akan ada pemaparan tiap kelompok. Kemarin kan kelompok 1 belum pemaparan. Kalau bisa nanti mengajukan untuk pemaparan ya. Soalnya kan tiap kelompok juga ada nilai nilai keaktifan sendiri-sendiri. Terus untuk kelompok 1 ini yang mau memaparkan nanti siapa ya? Yuk, mengajukan diri. Cek nanti pemaparannya yang udah gabung kemarin harusnya udah tahu ya. Pemaparannya nanti seputar yang kita diskusikan di FGD ini, atau kalau kalian nggak menyimak dari awal atau sinyal jelek, soalnya di aku juga tadi suaranya nggak kurang jelas semua ya. Mungkin suaraku juga ini. Jadi kalian sepemahaman kalian aja terkait peran mahasiswa. Apa sih namanya?
terkait peran mahasiswa dalam kehidupan berpolitik. Mungkin bisa kalian sampaikan apa yang kita bahas hari ini dan pemahaman kalian aja, nggak perlu seluruh tadi pemahaman teman-teman kalian catat semua, nggak perlu. Pemahaman kalian aja. Jadi siapa yang mau mengusulkan diri sebelum room ini dibubarkan? Kayaknya 5 menit lagi dibubarin nih. Maaf Mbak. Iya, silakan. Kira-kira untuk menyampaikannya jam berapa ya Mbak ya? Ini, habis ini. Ini kan 14.50 nanti, 14.45 nanti kembali ke Zoom besar. Baik Mbak, insya Allah saya izin untuk menyampaikan Mbak. Ya, Alevan, terima kasih ya untuk waktunya ya. Nanti yang menyampaikan dari kelompok itu Alevan. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua, udah mau gabung FGD, udah yang pokoknya yang on cam sama yang aktif itu nilai disiplinnya udah ada semua, minimal A lah kalau udah on cam, udah aktif itu. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah aktif di FGD hari ini, dan untuk besok dan selanjutnya juga saya harapkan yang sama. Dan mungkin bila ini kan di kelompok 1 tadi di grup masih ada 10 anak ya, masih kurang 6 anak. Soalnya di kelompok 1 itu nanti totalnya 16 anak, beda sama kelompok yang lain. Nanti bisa minta tolong teman-temannya yang lain yang belum masuk ke kelompok 1 buat diingetin ya. Jadi sesama di kelompok ini kalian tuh harus lebih akrab, soalnya ini kan ibarat kelas kecil kalian gitu loh, kelompok kecilnya. Kalau di Zoom besar kalian masih takut-takut, kalau di kelompok kecil ini nggak usah khawatir, nggak usah sepaneng. Kita ini belajar bersama. Sekian yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Halo, gimana teman-teman? Kalau dari saya ya itu, intinya kalau mau mendalami soal politik ya nggak usah jauh-jauh. Ibaratnya politik bisa dianggap kayak gimana ya? Cara seseorang berpikir gitu loh. Cara kita berpikir. Bukan cuma tentang kekuasaan ya. Kalau itu namanya mau menguasai. Gimana, Pradistia mau nanggepin lagi atau ada pertanyaan lagi? Halo. Menambahkan, terus di sini juga ada tambahan dari Alvina. Menurut Alvina, transmisi nilai itu di Indonesia lebih ditingkatkan lagi karena benar di Indonesia lebih diajarkan pada sektor pendidikan saja yang paling utama, namun sopan dan santunnya itu masih kurang dan berbeda sekali dengan negara lainnya. Dan kebanyakan anak-anak era sekarang suka sekali ikut perilaku salah. Dan sebaiknya mungkin orang tua lebih mengawasi dan mengajarkan nilai-nilai normal lebih dini. Itu mungkin sama tadi ya sama Mbak mengenai pengajaran etika mulai dari kecil, terutama sejak PAUD. Terus juga tadi Mbak Andrea ini juga menambahkan terkait lingkungan juga sangat mempengaruhi. Silakan bisa live dari
breakout room boleh kembali ke room utama. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mbak. Terima kasih juga, Mbak. Oke. Adakah yang mau menyanggah teman-teman? Pas, Kak. Diulang. Baik, jika tidak ada yang mau berpendapat lagi, saya serahkan kembali kepada Mbak Safira untuk menanggapi beberapa tanggapan dari kelompok-kelompok yang berani ber-speak up. Kepada Mbak Safira dipersilahkan. Saya ulangi, dipersilakan kepada Mbak Safira untuk menanggapi tanggapan dari teman-teman yang tadi. Chat, moderator, ini ada sesi tanya jawab atau hanya saya menanggapi hasil diskusi dari teman-teman aja? Nanti setelah Mbak Safira menanggapi, kalau waktunya masih cukup, bisa dibuka sesi tanya jawab. Oke. Tadi saya dengar dari perwakilan kelompok 6 apa ya, dari BEM-Vitkes bilang kalau Islam itu dipakai dalam negara-negara sebagai ideologi. Kemudian, sebentar ya. Bisa diulang, Mbak?
Sebentar ya. Nah, mungkin selebihnya teman-teman bisa bantu untuk di chat di kolom chat terkait poin apa yang memang perlu saya tanggapi gitu. Maaf tadi benar-benar nggak kedengaran sama sekali. Saya cuma dengar 2 poin itu ya. Sejak tahun 1924 itu tidak ada lagi negara yang memakai Islam memasukkan Islam ke dalam sistem konstitusi. Jadi sebenarnya nggak ada nih, walaupun Islam ini sebagai ideologi, orang-orang Islam banyak yang ideologis, tapi Islam ini tidak diadopsi dalam satu konstitusi. Belum ada negara yang mengadopsi Islam sebagai ideologi lalu menginterpretasikan itu masuk ke dalam konstitusi. Even Arab sekalipun. Ini ya teman-teman. Boleh saya bahas sejarah dikit aja. Di dunia ini kan ada orang yang memiliki kepercayaan, oh dia percaya di dunia ini ada Tuhan. Ada orang yang tidak percaya di dunia ini ada Tuhan. Kita berhenti sampai situ dulu. Manusia terbagi dalam 2 golongan, bertuhan dan tidak bertuhan. Orang-orang yang tidak bertuhan ini, kebanyakan atau hampir seluruhnya, mereka sepakat dengan konsep sosialisme, karena sosialisme memiliki falsafah atau asas yang diambil adalah asas dari materialisme. Yang kedua, orang yang bertuhan ini, ada yang secara menyeluruh mengambil hukum-hukum Tuhan, ada yang memisahkan agama dari kehidupan. Nah, kapitalisme itu salah satunya dari 4, satunya itu kapitalisme membebaskan hak untuk beragama. Ada agama di situ, tidak dilarang, tapi agama dipisahkan dari kehidupan. Ya kalau sholat, keluar dari masjid ya udah mereka pakai hukum mereka sendiri, paham ya? Jadi belum ada nih sampai detik ini setelah 1924 yang mengambil ideologi Islam sebagai dasar konstitusi. Ya negara-negaranya ya kalau nggak kapitalis ya sosialis gitu. Nah, kapitalis ini didasari oleh liberalisme dan sekularisme itu tadi. Jadi, tadi ya seperti yang saya bilang, rekonstruksi atau nilai-nilai itu yang ditransmisikan itu adalah hasil dari dialektika. Ya, salah satu produknya adalah demokrasi. Jadi, kesepakatan atau hukum yang dibuat adalah hasil dari keputusan bersama, bukan berdasarkan aturan ketuhanan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah money politik itu bisa dihilangkan? Sangat bisa. Tapi mungkin tidak dalam jangka waktu yang cepat gitu. Kalau memang ada regulasi yang diberlakukan untuk mengatasi money politik, benar-benar bisa. Kalau memang dalam pendidikannya itu mentransmisikan nilai-nilai luhur untuk tidak bermoney politik ya akan hilang. Gitu teman-teman. Kira-kira ada pertanyaan? Silahkan on mic aja, nggak apa-apa. Atau saya dibantu untuk moderator mungkin atau peserta nulis di kolom chat. Poin-poin apa aja tadi, soalnya benar-benar nggak kedengeran. Chat, sudah cukup. Mbak Sapira izin masuk? Ya. Ya, mungkin ini di luar dari penanggapan atau kesimpulan yang tadi disampaikan oleh teman-teman per kelompok ya. Ini mau bertanya apakah diperbolehkan? Silakan. Ya,
Saya Musdalifah dari kelompok 6. Ya. Izin bertanya untuk bagaimana Mbak cara mengedukasi mahasiswa yang bersikap apatis, karena kita ketahui apalagi dengan sekarang yang dengan online dan tidak bisa bertatap muka langsung, mungkin bisa dijelaskan Mbak bagaimana cara mengedukasi teman-teman mahasiswa ini yang bersikap apatis seperti itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Musdalifah. Gimana sih mengatasi teman-teman yang apatis gitu? Secara kultural, kita bisa bangun energi untuk teman-teman nggak apatis lagi. Dengan campaign yang kreatif, dengan ajakan-ajakan yang membangun, dengan keterikatan-keterikatan yang sekiranya mereka mau gitu. Kemudian secara politis, teman-teman bisa mengeluarkan kebijakan, apalagi Musdalifah dari BMKM kan. Gitu. Kalau di Unimus itu beasiswa maupun reguler. Nah, beasiswa itu kan dituntut untuk aktif. Nah, itu salah satu bentuk dari pengaruh politik untuk membuat anak-anak itu aktif gitu. Oh, dengan diberlakukannya kebijakan, kamu beasiswa berarti kamu harus aktif gitu. Karena kamu terikat dengan beasiswa gitu. Itu kan salah satu cara untuk menghilangkan apatisme-apatisme walaupun dengan stimulus beasiswa. Namun ketika ada anak-anak reguler yang apatis nih gitu. Ya bisa dibangun gitu secara emosional dengan campaign-campaign yang menarik gitu. Banyak kok sekarang gerakan-gerakan mahasiswa yang mulai kreatif gitu, bukan seperti gerakan-gerakan mahasiswa kontemporer gitu yang terkesan keras, yang terkesan rebel, kemudian memberontak dan lain-lain gitu. Sekarang banyak banget kegiatan-kegiatan kolaborasi yang sekiranya membangun kesadaran teman-teman mahasiswa yang lain untuk mau aktif gitu. Contoh aja misal Musdalifah dari BMKM mau mengajak teman-teman menyepakati satu isu mau bergerak terkait isu itu. Ya coba diberitahukan terkait kenapa sih teman-teman itu harus ikut untuk mengusung satu isu ini gitu. Bisa saja teman-teman itu apatis karena mereka tidak tahu gitu loh. Karena memang cara mengkomunikasikannya belum maksimal. Itu Musdalifah, semoga menjawab ya. Ya, izin masuk ya Mbak. Ya. Ya baik, terima kasih jawabannya dari Mbak Safira. Izin bertanya lagi Mbak. Ya. Bagaimana ketika kita ini sudah melakukan terobosan-terobosan seperti itu ya Mbak, seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Safira, yaitu tadi membangun kegiatan-kegiatan teman-teman mahasiswa, tetapi memang misalnya nih dari organisasi sendiri atau di himpunan, di BEM atau dimanapun, teman mahasiswa ini malah menyepelekan seperti itu. Nah, sikap apa yang harus kita ambil ketika kita menghadapi seperti itu? Padahal ya tadi kita mungkin ada yang sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat menarik, mungkin upgrading dan lain-lain sebagainya. Itu ketika masih seperti itu, nah sikap apa yang seharusnya kita ambil seperti itu, Mbak? Terima kasih. Oke. Saya coba jawab ya. Mungkin agak sedikit gambling karena tidak spesifik kasusnya misal. Kalaupun gerakan-gerakan kultural itu tidak mempan di teman-teman mahasiswa, ya gini deh, kita pilih satu urgensinya. Kalau organisasi itu tetap berjalan, silakan gitu. Kita tetap maksimal untuk mengajak yang lain sekreatif, semenarik mungkin. Kalaupun orangnya hanya itu-itu aja ya gimana ya nggak apa-apa. Toh memang itu sudah hukum alam kok gitu. Dari satu orang Indonesia, bukan satu orang Indonesia, seluruh orang di Indonesia deh, yang terkenal, yang menjadi tokoh, kan orangnya itu-itu aja kan ya. Yaitu karena orang-orang yang menjadi tokoh-tokoh itu selama hidupnya memiliki jam terbang yang lebih dari yang lain
kontribusi yang lebih dari yang lain, ya coba diambil sisi baiknya saja. Oh mungkin teman-teman yang sedikit ini untuk membangun organisasi adalah orang-orang yang terpilih. Gitu. Tapi kalau memang punya keinginan yang sangat besar untuk mengaktifkan teman-teman yang lain, ya tadi dengan kebijakan yang mengikat gitu. Kalaupun sampai organisasinya itu terancam dengan tidak adanya sumber daya manusianya, coba dikomunikasikan gitu dengan lembaga di atasnya. Kalau itu di tingkat himpunan, kalian kan punya kepala program studi. Kepala program studi bisa kok mengeluarkan kebijakan untuk mahasiswa aktif mengikuti HMJ selama 2 periode misal atau 1 periode. Itu kan sedikit memaksa, tapi tujuannya tercapai. Beda dengan gerakan-gerakan kultural, afektif, itu kan orang tanpa dipaksa, tapi dibangun kesadarannya agar mau ikut. Tapi kalau memang terpaksa nggak ada ya, berarti mau nggak mau ngeluarin kebijakan. Gitu. Kalau di BEM ya berarti nanti dekannya ngelarin. Kalau nanti di tingkat KM ya berarti bidang kemahasiswaannya yang ngeluarin. Itu kan mahasiswa tetap terikat dengan peraturan-peraturan di atasnya. Mereka nggak bisa ngelak. Itu kalau memang sudah sampai titik yang organisasinya nggak bisa jalan lagi karena saking sedikitnya orangnya ya. Tapi kalaupun nggak ada ya, tapi kalaupun nggak harus sampai seperti itu ya nggak apa-apa. Tapi kalaupun mau menempuh jalan itu bagus sih, karena teman-teman dipaksa ini. Karena teman-teman dipaksa untuk menerima hal yang baik. Walaupun definisi baik tiap orang itu beda-beda ya. Karena ada atau tidaknya organisasi mahasiswa dalam satu universitas itu penting gitu. Dan nggak mungkin nantinya kalau Kaprodi, Dekan maupun bidang kemahasiswaan tidak memikirkan terkait berjalannya roda kemahasiswaan ini. Itu Musdalifah. Ya, baik. Terima kasih Mbak Safira atas jawabannya. Sama-sama. Yang lain masih ada? Atau kita cukupkan? Baik, Mbak Safira, saya akan menyampaikan poin-poin dari beberapa kelompok yang tadi sudah menyampaikan pendapatnya. Pertama itu tentang money politik. Yang kedua, tentang kenapa mahasiswa belajar politik di kampus. Dan yang terakhir itu pada bagaimana masyarakat tidak berpikir bahwa politik itu kotor. Begitu, Mbak. Mungkin dari Mbak Safira bisa diperjelas lagi. Oke. Tadi yang dua kayaknya udah ya, tinggal yang bagaimana masyarakat itu agar tidak berpikir bahwa politik itu kotor. Nah, kalau memang tujuannya itu ada di pemahaman masyarakat, berarti ini merupakan proyek jangka panjang. Tidak bisa ketika teman-teman mengusahakan sekarang, sebulan lagi tercapai. Ya, kita benar-benar gimana ya, investasi dalam hal pemikiran. Kalau tujuannya bagaimana masyarakat tidak berpikir lagi agar politik itu kotor, masyarakat kan lihat keadaannya, lihat bukti bagaimana politik sekarang itu berjalan. Kalau memang sekarang itu berjalannya seperti ini keadaannya, ya gimana caranya agar hal-hal buruk yang sekarang ini terpotong semua gitu. Yang dengan cara menurunkan angka korupsi, meningkatkan kredibilitas legislator, dengan bahwa kita memiliki kredibilitas dan gagasannya. Dan itu bisa dilakukan kalau kita berkolaborasi dengan pemerintah. Karena pemerintah yang memiliki kewenangan bahkan kewajiban terkait itu, memahamkan warga negaranya, bahkan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan warga negaranya. Itu moderator. Yang lain ada lagi atau bisa kita cukupkan? Baik, mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi dari tanggapannya Mbak Safira yang tadi. Jika tidak
ada yang mau menanggapi, selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab dan akan dibuka saja. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya kepada Mbak Safira. Izin bertanya, Mbak. Adakah yang mau bertanya, teman-teman? Itu tadi kayaknya ada yang mau tanya deh. Silahkan. Oke, Mbak. Izin bertanya, nggih. Tadi kan yang tadi dari Mbak Safira. Baik, Mbak. Baik, Mbak. Saya ulangi lagi ya, Mbak. Tadi kan dari Mbak Safira sendiri itu kan menjelaskan yang tadi penekanan itu menjelaskan terkait mahasiswa itu agen perubahan. Nah, dari kampus kita tersendiri kan mahasiswa yang semisal dapat beasiswa gitu kan. Nah, itu kenapa semisal dia paham terkait politik dia kayak disuruh tutup mulut. Maksudnya gimana ya, Mbak? Dia tuh kayak kamu tuh nggak bersyukur dikasih beasiswa tersebut, kamu kayak harus menyuarakan pendapat mahasiswanya. Nah, itu kan kayak berhubungan dengan politik juga kan, Mbak. Mungkin dari Mbak Safira bisa kan terkait pembahasannya tadi, Mbak. Cek, Mbak, maaf. Poinnya bisa diulang ya, tadi nggak kedengeran. Ada orang yang paham terkait politik namun dibungkam gitu. Gimana, Mbak? Maaf. Iya, Mbak, ada kayak misal mahasiswa paham terkait politik disuruh tutup mulut. Kan semisal kayak di kampus kita kan mahasiswa beasiswa itu kayak nggak boleh ikut politik kayak gitu loh, Mbak. Semisal aksi jalan gitu kan. Nah, kayak jadi kan mahasiswa itu beasiswa itu kan takut ikut aksi tersebut karena saya mahasiswa politik. Saya mahasiswa beasiswa gitu loh, Mbak. Jadi takut untuk bergerak. Gitu, Mbak. Oh iya. Saya malah baru tahu kalau anak beasiswa itu nggak boleh ikut andil dalam politik atau demo-demo gitu. Iya. Soalnya teman saya juga ada yang anak beasiswa tapi kerjaannya demo juga ada. Tadi setauku aku juga pernah chat temanku gitu, Mbak. Setidaknya kamu menyuarakan kan pendapat mahasiswa yang lain, tapi mereka tuh nolak karena mereka anak beasiswa gitu, Mbak. Cuma masuk akal sih kalau teman-teman beasiswa itu punya pressure yang lebih daripada teman-teman reguler ya, karena mereka terikat dengan beasiswa. Kalaupun memang itu terjadi, balik lagi ke orangnya masing-masing. Kalau memang dia punya idealisme yang tinggi dan punya teman-teman yang mendukung untuk itu, dia tetap gerak sih, karena itu bukan hal yang salah sebetulnya. Saya bisa memastikan itu bukan peraturan beasiswa, tapi satu oknum mungkin jajaran pimpinan yang ada di situ karena tidak mau kerepotan nantinya dengan adanya teman-teman mahasiswa yang demo. Soalnya banyak kasus ketika teman-teman demo itu nantinya punya masalah-masalah cabang yang lain gitu, karena biasanya dia yang demo karena ikut-ikutan, nggak paham substansi masalahnya. Atau nanti demo terus ketangkep, atau nanti demo terus gimana. Sebenarnya demo itu penting atau enggak sih? Kalau saya bilang sih itu penting ya. Tapi itu merupakan jalan terakhir ketika
jalan A, B, dan C, dan D itu udah nggak bisa lagi gitu. Udah nggak ada titik temunya lagi. Karena demo itu salah satu bentuk pemberitahuan dan alarm ke masyarakat bahwa sebenarnya keadaan sekarang ini lagi nggak baik-baik aja gitu. Kalau udah sampai mahasiswa gerak berarti itu sudah ada satu kezaliman yang dilanggengkan gitu. Dan kalau ada teman-teman yang dibungkam, kalau dia nggak bisa menyuarakan atas dirinya sendiri ya lapor aja ke eksekutif maupun legislatif gitu. Bisa kok menangani terkait itu. Beda kalau memang anak beasiswa ini paham politik tapi dia apatis gitu kan ada ya orang yang sebenarnya dia paham cuma nggak mau aja gerak mau cari aman. Kalau memang dia paham dan dia punya idealisme yang kuat ya saya yakin dia tetap gerak sih. Boleh Mbak izin menanggapi Mbak. Mungkin tadi itu kan pendapatnya dari Mbak Safira kan. Nah, ada nggak Mbak mahasiswa kayak misalnya mau ikut kayak demo-demo kayak seperti itu kan, tapi dari atasan itu kayak semisal mau ngurus beasiswa itu dipersulit Mbak. Nah mungkin dari tanggapan Mbak Safira sendiri itu bagaimana Mbak? Jika Mbak Safira melihat seperti itu. Kalau misal saya jadi anak beasiswa dan saya mau demo tapi beasiswa saya dicabut, saya nggak demo tapi saya akan ngomporin teman-teman saya buat demo. Ya maksudnya win-win solution aja deh gitu. Kan walaupun kamu nggak bisa demo, kamu tetap bisa gerak di bawah tanah gitu. Maaf Kak, izin menanggapi boleh? Boleh. Ya baik, jadi ini dari saya pribadi ya, saya kan juga penerima beasiswa di sini, yaitu bidik misi. Nah, menurut saya ini tergantung kampusnya masing-masing, jadi tidak ada di sini bidik misi ya, itu di bidik misi tersebut itu tidak ada aturannya bahwa mahasiswa penerima beasiswa bidik misi tidak diperbolehkan untuk mengikuti demonstrasi dan lain sebagainya. Itu tidak ada aturan tertulisnya seperti itu. Jadi mungkin itu dari kebijakan kampusnya masing-masing seperti itu. Misalkan demo yang Omnibus Law kemarin itu ya, yang di gedung DPRD. Nah itu dari UNIF saya ya, dari UNES itu dari beberapa fakultas, masing-masing fakultasnya kan menerjunkan beberapa mahasiswanya serta diikuti oleh dosennya ya, Mbak, kayak yang mendampingi seperti itu. Itu ikut terjun langsung dan di setiap fakultas tersebut itu murni ditawarkan, terutama bagi apa ya, kayak di organisasi di fakultasnya tersebut, misalkan kayak BEM dan lain sebagainya, itu yang mau ikut demo siapa aja monggo gitu, kayak dikasih kuota tersendiri seperti itu. Dan misalkan ada mahasiswa bidik misi dari fakultas tersebut itu mau ikut demo ya monggo gitu, maksudnya tidak membatasi seperti itu, tidak membedakan yang bidik misi atau yang beasiswa yang dari UNIF tersebut itu tidak diperbolehkan untuk mengikuti, itu tidak seperti itu gitu. Itu kalau dari saya pribadi ya, maksudnya dari instansi saya pribadi seperti itu. Terus apa ya, mengingat kayak ada anggapan bahwasannya mahasiswa penerima beasiswa itu kayak seakan dibungkam haknya untuk ikut menyuarakan pendapatnya atau ikut berdemonstrasi. Nah, menurut saya itu salah sih, karena apa ya, kita tuh mahasiswa, karena kita sebagai penerima beasiswa maupun tidak itu tidak ada bedanya seperti itu. Dan di sini saya ingin bertanya, apakah menyuarakan pendapat kita itu hanya melalui demonstrasi sih? Enggak kan? Jadi kita bisa kok menyuarakan pendapat kita, menyuarakan gagasan terhadap kebijakan pemerintah yang sedang dikeluarkan atau sedang kayak ada isu-isunya tapi belum dikeluarkan sebagai kebijakan. Nah, itu kan kita bisa menanggapi dengan cara lain, bukan hanya dengan demonstrasi seperti itu ya. Nah, jadi di sini hak kita adalah sama, itu penerima beasiswa maupun reguler, mahasiswa reguler itu sama-sama menyuarakan haknya, karena itu juga tertuang dalam landasan ideal Pancasila dan juga tertuang dalam
perundang-undangan ya Kak, terutama UUD 45 kan itu sebagai warga negara kita kan punya hak dan kewajiban yang sama dalam menyuarakan pendapat, mengeluarkan pikiran seperti itu ya Kak. Terus apa ya untuk beasiswa tadi itu meskipun memang benar adanya bahwasannya beasiswa misalnya bidik misi atau yang sekarang dikenal dengan KIP kuliah ya berganti nama dari sistem pemerintahannya juga berganti. Nah itu beasiswa tersebut bersumber dari pemerintah memang benar ya. Jika bidik misi ataupun KIP kuliah itu memang yang memberikan lembaganya adalah Menristek-Dikti, Kementerian Riset dan Teknologi, itu memang benar adanya, tapi tahukah sumber dana tersebut dari mana gitu? Sumber dana beasiswa yang kami terima itu sumbernya adalah dari rakyat, yaitu terutama dari pemungutan pajak rakyat oleh negara seperti itu. Jadi uang dari hasil pemungutan pajak dari rakyat untuk negara itu disalurkanlah terutama dialokasikan untuk bidang pendidikan, yaitu untuk memberikan beasiswa kepada mereka yang kurang mampu atau yang berprestasi seperti itu. Jadi di sini kita sebenarnya bukan membela pihak manapun, baik pemerintah maupun pihak masyarakat atau rakyat ya di sini. Nah, jadi kami di sini juga sebagai penerima beasiswa, terutama kita mahasiswa sebagai penerima beasiswa, kita juga mewakili dari masyarakat seperti itu, dari aspirasi masyarakat. Kita di sini sebagai wakil masyarakat yang memiliki tugas untuk membantu masyarakat dalam menyuarakan pendapat-pendapatnya. Jadi kan tidak mungkin masyarakat, terutama rakyat kecil ya, itu berani untuk menyuarakan pendapatnya. Jadi kita sebagai mahasiswa harus bergerak untuk mendorong masyarakat agar mampu menyuarakan pendapatnya di pemerintahan seperti itu, agar lebih didengar oleh para pejabat tinggi negara seperti itu. Jadi di sini kami memang menerima beasiswa dari pemerintah, tapi asal muasal dari dana beasiswa yang kami terima adalah dari rakyat, yaitu dari pajak seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Siapa ya tadi dari DPM UNES ya? Bagus, mantap. Saya juga sudah bilang sih di awal, saya bisa pastikan itu bukan salah satu kriteria dari beasiswa, tapi memang oknum pimpinan aja yang seperti itu. Terima kasih ya tadi insight-nya banyak gitu. Yang lain silahkan gitu. Saya senang kalau memang forum-forum seperti itu aktif, apalagi online. Teman-teman enggak. Juga hari ini juga banyak sekali pengajaran yang saya dapatkan dari sharing-sharing diskusi di sini. Saya kembalikan kepada moderator ya. Baik, kepada teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi kepada Mbak Safira? Saya ulangi kepada teman-teman, ada yang ingin ditanyakan kepada Mbak Safira terkait materi yang disampaikan? Izin Kak. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pausan Lubis dari DPM Politeknik Negeri Medan. Izin bertanya Kak, menurut Kak Safira, apa permasalahan terbesar politik di Indonesia sehingga masyarakat kurang percaya terhadap para politisi? Dan kira-kira apakah ada solusi untuk mengatasi hal ini supaya masyarakat kembali percaya terhadap para politisi? Terima kasih Kak. Sama-sama. Saya coba jawab ya. Menurut saya, permasalahan terbesar dalam politik Indonesia saat ini adalah sistemnya. Saya sempat ada diskusi dengan beberapa teman-teman terkait ini. Sebenarnya lebih berpengaruh mana, individu atau sistem? Ada satu speaker yang bilang, kalau memang individunya itu sudah bagus, nggak peduli dia ditempatkan dalam sistem manapun, dia akan tetap jadi individu yang bagus. Gitu. Kalau mutiara mau di lumpur ya tetap jadi mutiara. Gitu.
Tapi kalau saya, gini teman-teman, sistem itu gini ya, manusia itu kan punya yang namanya perasaan, punya nafsu, ya makhluk hidup lah. Tidak bisa stagnan dalam bekerja. Dengan cara apa satu individu itu bisa on track dalam pekerjaannya, ya dengan ada yang mengikatnya, yaitu sistem yang baik gitu. Kalau sistem yang hadir sekarang adalah sistem-sistem yang memang terjadi atau terbentuk atas dasar kepentingan-kepentingan, bukan dari kepentingan-kepentingan besar mah, tapi kepentingan yang mengedepankan kepentingan kelompok atau ego pribadinya. Gitu. Ya, sistem ketika diterapkan, sistem itu akan tidak berjalan baik di masyarakat gitu. Jadi kalau saya sih ya, permasalahan terbesar saat ini adalah sistem, karena sistem yang bagus akan menghasilkan ekosistem yang bagus dan menjaga agar individu-individu ini tetap bagus gitu, tetap on track gitu. Contoh aja kalau misal sekarang kenapa money politik itu masih bisa berlangsung. Ya karena regulasi yang dibuat mungkin tidak bisa sampai membabat habis sampai akarnya. Gitu. Regulasi yang dibuat tidak bisa dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Gitu. Maka dari itu masih ada celah-celah nih. Kalau kita mau berkiblat terkait sistem-sistem yang bagus gitu ya, tetap ada celahnya sih. Tapi mungkin tapi saya tidak bisa sepakat setuju karena ini juga dipengaruhi dari perjalanan ke belakang yang panjang ya gitu. Kalau Jepang dan Korea gitu kan mereka mengusahakan terbentuknya Korea dan Jepang dan sekarang itu mungkin Korea dan Jepang 20 tahun yang lalu ada Indonesia hari ini. Tapi mereka tetap mengusahakan apa yang terbaik agar tujuan mereka itu tercapai. Nah, kalau memang sistem negaranya itu sudah bagus, otomatis nanti pengairannya akan bagus, pendidikannya akan bagus, semuanya itu akan bagus karena terikat dengan satu sistem. Itu dari saya. Mungkin sudah ya bisa dicukupkan moderator. Teman-teman juga sudah lama dari tadi siang, mungkin bisa istirahat. Terima kasih Mbak Safira atas tanggapannya dari semua pertanyaan tadi. Baik teman-teman, mungkin pertemuan pada hari ini, hari kedua acara School of Young Legislative Senat Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang, cukup sampai di sini. Terima kasih. Sebelumnya bisa on cam dulu teman-teman untuk Mbak Nurul. Terima kasih ya semuanya, semoga bermanfaat. Sama-sama Mbak. Teman-teman bisa on cam dulu. Yang pertama dulu ya, ini ada 3 slide. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Lanjut ke slide 1, 2, 3. Udah ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih ya semuanya. Saya izin live. Terima kasih kembali. Terima kasih buat teman-teman dan jangan lupa buat isi kuisnya karena waktunya tinggal beberapa menit lagi. Sudah di-share di grup untuk linknya. Terakhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.